Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya akan melanjutkan pengajaran berikutnya tentang Allah Tritunggal dalam sejarah. Sebelum di bagian yang kedua, saya sudah bahas tentang doktrin Allah Tritunggal dalam sejarah abad pertama dan abad kedua. Saya akan melanjutkan di abad yang keempat sampai dengan pada zaman abad modern ya. Jadi pada abad keempat ada seorang yang bernama Arius. Ia berasal dari Alexandria, ini di bagian Afrika ke arah Mesir. Dia juga menentang tentang ajaran Tritunggal, tidak setuju akan kealahan Anak dan Roh Kudus. Dia dasarkan pada Kolose 1 ayat 15, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 3 ayat 16. Di Konsili Nisea tahun 325 Masehi, ajaran Arian ini ditentang habis-habisan oleh seorang yang bernama Athanasius. Demikian juga di Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Nah, perdebatan yang paling utama adalah perdebatan mengenai kedua istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang kealahan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi Arius ini menolak atau tidak setuju akan kealahan Anak dan Roh Kudus. Jadi Allah Anak atau Allah Roh Kudus disebut bahwa bukan Allah. Jadi apa yang merupakan perdebatan di antara Athanasius dan Arius adalah berkaitan dengan istilah ini. Jadi ada satu istilah namanya homoousios, lalu ada istilah homoiousios, mirip-mirip tapi pengertiannya berbeda. Kalau homoousios pengertiannya sifat yang sama, tetapi homoiousios pengertiannya sifat yang mirip. Jadi menurut Athanasius bahwa Anak, Roh Kudus dan juga Bapa memiliki sifat yang sama. Sehingga dengan demikian Athanasius berpendapat baik Bapa maupun Anak dan Roh Kudus adalah satu hakikat di dalam kealahan. Tidak ada perbedaan keilahian kealahan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan kata lain, Athanasius mengakui bahwa Anak juga adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah, tetapi Arius berkata tidak, bahwa Yesus itu hanya memiliki sifat yang mirip dengan Allah Bapa. Mirip itu tidak sama, karena itu kata Arius, bahwa Yesus itu bukanlah Allah ya. Yesus itu bukanlah Allah karena ia hanya memiliki sifat yang mirip. Dengan demikian kesimpulan dari Arius bahwa Yesus itu bukanlah Allah, bahwa Yesus itu merupakan ciptaan yang sulung. Jadi salah satu ayat yang sering dikutip oleh golongan Arius dan pengikut Arius ini disebut Arianisme ya. Jadi Arius ini menafsirkan Kolose 1 ayat 15, dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia berhenti sampai pada ayat yang ke-15 dan menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus itu hanya ciptaan yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi penekanan Arius ini, Yesus itu bukan Allah tetapi Yesus itu ciptaan yang sulung. Karena dia adalah ciptaan yang sulung, maka dia memiliki kemiripan sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Dan inilah yang berkembang sampai sekarang oleh kaum Arianisme yang menentang tentang ajaran tentang Tritunggal. Yang menyebut Tritunggal itu tidak tepat, tidak alkitabiah karena melihat satu ayat ini. Jadi dari pengajaran Arius ini muncul juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan seperti Saksi Yehova. Saksi Yehova juga memiliki pandangan seperti Arius yang menyatakan sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah ciptaan yang sulung. Namun jika kita perhatikan Kolose 1 ayat 15 itu kan masih koma sebenarnya. Harus baca juga sampai ayat-ayat berikutnya. Ayat 16 berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia, di dalam siapa? Dimaksud di dalam Yesus yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia itu siapa? Yesus. Lalu ayat yang ke-18 diperjelas lagi, ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan segala sesuatu diam di dalam dia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Seolah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus dan seterusnya. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus dan seterusnya.
Jadi sebenarnya Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Kolose berkaitan dengan keutamaan Kristus. Memang Paulus juga mengakui Yesus juga memiliki dua natur, maksudnya bahwa Yesus Kristus adalah manusia tetapi juga dia adalah Allah. Jadi keunikan ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah manusia? Karena memang dia dilahirkan sebagai manusia melalui perawan Maria. Mengapa kita percaya bahwa dia adalah Allah? Karena disebutkan di dalam firman Tuhan seperti Yohanes 1 ayat 1, kemudian ayat 14 yang sudah kita baca bahwa ia adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita tahu ayat 1 menyebutkan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi dari sisi kelahirannya kita juga mengetahui bahwa Yesus itu dilahirkan bukanlah dari hubungan Yusuf dan Maria sebagai suami istri, tetapi dikatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi bukan dari benih yang fana tetapi dikandung dari Roh Kudus, menunjukkan bahwa memang di dalam pribadi Yesus ada natur ilahi dan juga natur manusiawi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi kalau Arius menentang kealahan Yesus itu karena dia memahami Kolose dengan pola pikirnya yang terbatas. Kita juga mengakui disebutkan juga Yesus itu adalah yang sulung, tapi istilah yang sulung itu tidak diartikan berkaitan dengan kelahiran secara biologis. Bahwa dia yang sulung, kalau diartikan sebagai yang sulung secara biologis, lalu apa? Lalu ada ajaran lain yaitu kita perhatikan juga yaitu subordianisme. Dalam bahasa Indonesia subordianisme atau subordinasi itu adalah suatu ajaran yang menyimpang dari Alkitab, yang mengakui kealahan Anak dan Roh Kudus tetapi lebih rendah dari kealahan Bapa. Jadi ada subordinasi. Mereka berkata dengan menyatakan bahwa Anak dan Roh Kudus posisinya lebih rendah dari Allah Bapa. Tetapi kita menolak pandangan itu karena kalau Allah Anak dan Allah Roh Kudus lebih rendah dari Allah Bapa, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi equal atau kesatuan esensi keilahian dengan hal ini. Maka dengan demikian ajaran Tritunggal tidak menjadi berlaku. Kalau begini cara pandangnya, maka ajaran Tritunggal itu gugur kalau kita menerima subordinasi itu. Jadi kita menolak pandangan yang merendahkan kealahan Anak, apalagi Roh Kudus. Lalu kemudian pada abad pertengahan seorang teolog dari Kapadokia, Asia Kecil Timur, memberikan doktrin Tritunggal yang definitif mengalahkan ajaran Arianisme dan mempertahankan istilah homousias yang tadi kita sudah singgung ya. Istilah homousias inilah yang kita terima bahwa antara Allah Anak dan Allah Roh Kudus dan Allah Bapa adalah memiliki sifat yang sama, yaitu doktrin Tritunggal berhasil diformulasikan pada masa Agustinus. Ya, masa Agustinus Bapak Gereja abad ke-4 sampai abad ke-5. Kemudian dia menuliskan bukunya tentang Trinitate atau Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tidak memiliki subordinasi. Tetapi memiliki kesetaraan satu esensi Allah dengan tiga pribadi seperti apa yang diajarkan Alkitab. Seperti apa yang ditulis oleh Agustinus di dalam bukunya kemudian muncul yaitu konsili gereja, namanya konsili Toledo. Nah, hal ini menyelesaikan dalam konsili ini menyelesaikan perdebatan istilah pilik dalam bahasa Latin artinya dan anak berdasarkan Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26. Istilah pilik ini tidak dicantumkan dalam konsili tahun 325 maupun 381 Masehi, baru ditambahkan dalam Sinode Toledo. Nah, apa artinya pilik ini dan anak? Jadi Yohanes 14 ayat 26 disebutkan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Lalu Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Lalu kemudian Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang dan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi konsili Toledo ini artinya bahwa mau memberikan penegasan bahwa bicara tentang Tritunggal harus diperjelas bahwa di sana ada dan anak. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kira-kira begitu. Tidak cukup hanya menyatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi seperti yang disebutkan dalam Matius 28 ayat 19 sudah kita baca ya tentang pengajaran tentang artikel ini ya, bahwa dalam ayat ini ya, maksudnya Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi mereka mempertegas harus buat lebih jelas bahwa rumusan Tritunggal itu harus disebutkan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kira-kira begitu dalam konsili ini. Kira-kira demikian bahwa di antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang berbeda, tetapi di dalam satu esensi kealahan setara yang equal, yang sama. Nah, kemudian kita lihat bahwa sesudah masa reformasi, tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin tidak menolak doktrin Tritunggal versi Athanasius. Martin Luther berkata doktrin Tritunggal harus diterima dengan iman, walaupun tidak bisa dijelaskan dengan tuntas karena ada dalam Alkitab. Sedangkan Calvin menulis penjelasan tentang Allah Tritunggal dalam bukunya Institutio, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tentang pengajaran agama Kristen seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan lihat lagi pandangan modern tentang Tritunggal bervariasi. Ini juga banyak pandangan yang muncul ya, tetapi ini bukan hal yang baru lagi. Semua kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh teologi-teologi modern sudah pernah terjadi di dalam sejarah. Bagi kita, isi doktrin Tritunggal adalah Allah adalah tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak menjadi problem lagi ketika kita menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pengakuan tiga pribadi itu adalah setara. Tapi kalau kita mau melengkapi seperti dalam Konsili Toledo, boleh juga ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing pribadi. Allah itu Allah yang sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Mereka tiga pribadi, tapi Allah yang Esa. Satu esensi, ya ada gambarannya seperti ini ya. Nah, tentu tidak ada atau tidak mungkin sebelum Yesus lahir sudah banyak manusia. Ya maksudnya bahwa secara alkitabiah pandangan Tritunggal, maksud saya bahwa pandangan Tritunggal digambarkan seperti begini. Ada Bapa, Father, ada Anak, ya dikatakan bahwa ada Anak atau Son, ada Roh Kudus atau Holy Spirit. Jadi Allah Bapa bukan Allah Anak, Father is not Son. Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi siapa yang mengatakan ini? Ya Yesus sendiri. Dia berkata, aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku siapa? Ya pasti Dia Bapa. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia tidak sendiri, tapi ada Allah Bapa yang mengutus Dia. Jadi di sini kita lihat Father is not Son. Kemudian kita juga lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur menunjuk kepada roh penghibur, Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, di sini kita lihat Yesus sendiri mengatakan bahwa oleh Bapa lalu dalam namaku, yaitu berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang akan dinyatakan kepadamu. Ini tentang janji tentang kedatangan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri memberikan sebuah konfirmasi atau penjelasan bahwa ada Allah Bapa, ada Roh Kudus yang disebut penghibur yaitu Roh kebenaran, tidak atau Roh Kudus, tapi ada juga Yesus. Maka di sini kita lihat ada perbedaan. Kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 38 itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana ia mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai Dia. Jadi di dalam
kisah di sini kita melihat 3 pribadi yang berbeda. Yesus dari Nazaret ini diperjelas lagi karena ada Yesus yang lain. Juga kalau sekarang nama yang Yesus nama Yesus dipakai juga oleh manusia ya. Ada Yesus pemain bola, kemudian disebutkan bagaimana Allah ada Yesus yang disebut juga digunakan sebagai Yesus pemain bola. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa ini diperjelas oleh Yesus bahwa Yesus disebutkan bagaimana Allah mengurapi dia. Ini menunjuk kepada Allah Bapa dengan Roh Kudus. Jadi di sini ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak. Roh Kudus disebutkan dalam Kisah 10 ayat 38. Jadi ini merupakan penegasan yang disampaikan Tuhan kepada para rasul bahwa memang dalam bagian ini Petrus yang sementara bersaksi atau Petrus yang sementara memberitakan Injil secara khusus kepada Kornelius yang adalah orang Roma, dia memberikan pengajaran tentang siapa Yesus. Yesus itu disebutkan yang diurapi, siapa yang mengurapi, sudah singgung tentang pembaptisan bahwa ini sekaligus menunjukkan penabisan dan penabisan ini berkaitan dengan pengurapan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin inilah beberapa poin yang saya dapat bagikan tentang penjelasan tentang Allah Tritunggal dalam sejarah sampai dengan abad masa modern ya, itu bervariasi. Saya akan lanjutkan lagi di kesimpulan yang akan saya berikan dalam video yang berikutnya.